Oke, bertemu lagi kita di matematika wajib ya. Nah, kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai transformasi. Nah, transformasi nanti ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti translasi, baru ada refleksi, baru rotasi, baru dilatasi. Translasi itu artinya pergeseran, refleksi, pencerminan, rotasi, perputaran ya. Dilatasi nanti dia perbesaran atau perkecilan sesuai skala. Oke, baik. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai translasi. Nah, yang dimaksud translasi tadi katanya pergeseran, berarti kita bergeser. Misalkan seperti contohnya ini ya. Misalkan dia di titik A. Titik A awalnya di 4,-3 katanya. Di sini akan ditranslasikan dengan translasi -6,-1. Itu artinya apa? Kita geser dia, kalau minus berarti ke kiri, digeser dia 6 langkah ke kiri karena minus 6 berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru digeser -1, itu berarti dia ke bawah sejauh -1, sehingga sekarang dia berada di -2, -4. Jadi si A tadi berada di sini digeser 6 langkah ke kiri dan 1 langkah ke bawah, sehingga sekarang dia sudah berada di -2, -4. Itu dikatakan pergeseran. Jadi kalau secara secara titik dituliskan seperti ini ya. Oke, saya buat ke contohnya ya. Jadi kalau secara gambar dinampakkan seperti pada buku paket, boleh kamu baca nanti buku paketnya lagi kembali. Nah, di sini saya ada contoh. Jadi misalkan bayangan titik P ditranslasikan oleh -2, -3. Berarti di sini kalau berdasarkan pergeseran tadi, ke kiri bergeser 2 langkah, baru ke bawah bergeser 3 langkah. Kalau dia misalkan positif 2, berarti dia ke kanan 2 langkah. Kalau misalkan ini positif 3, berarti ke atas 3 langkah. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi biar mempermudah, di sini cara menyelesaikannya dia kalau ketemu dengan soal seperti ini, ada titik baru ditranslasikan oleh ini, kamu tinggal tambahkan aja seperti ini. Jadi bayangan titik P tadi dituliskan X aksen, Y aksen. Ya. Jadi masukkanlah dia translasinya -2, -3, tinggal tambahkan titik P-nya tadi awalnya 2, 3, jadi tinggal tambah. Jadi -2 tambah 2 hasilnya 0 ya, -3 tambah 3 hasilnya 0. Maka sekarang bayangan titik P tadi adalah di 0,0. Jadi boleh dituliskan di sini ya, saya tambahkan, atau boleh dituliskan P aksen 0,0. P aksen itu berarti bayangan dari titik P tadi. Oke. Nah, itu kalau lihat titik yang akan ditranslasikan. Bagaimana kalau misalkan kurva atau garis, persamaan garis seperti ini, ada persamaan garis 2x dikurang y sama dengan 3, akan ditranslasikan oleh 1,2. Hasilnya kurvanya sekarang jadi gimana kan gitu ya. Caranya hampir sama, cuma di sini dia dalam bentuk kurva atau dalam bentuk x dan y. Jadi pertama tahapannya kamu harus selalu buat X aksen, Y aksen sama dengan, baru masukkan titik translasinya. Apa tadi titik translasi? Translasi 1, 2. Kamu masukkan 1, 2, baru ditambah X, Y. Karena di sini dia dalam bentuk bersamaan garis, bukan titik ya. Kalau yang tadi kan dia dalam bentuk titik, berarti tinggal masukkan titik. Nah, karena di sini dia dalam bentuk persamaan garis, berarti kamu masukkan X, Y. Itu saja bedanya ya. Kemudian setelah itu berarti X aksen, Y aksen menjadi sama dengan, nah kamu tinggal tambahkan yang ini dengan yang ini, sehingga jadi 1 tambah X, 2 tambah Y. Selanjutnya dari sini dipisah biar memudahkan ya. Jadi kita pisahkan, lihat ya, X aksen sama dengan 1 tambah X, jadi sejajarkan kemari. Jadi di sini saya pisah, X aksen sama dengan 1 tambah X, baru Y aksen sama dengan 2 tambah Y. Oke ya. Setelah itu supaya dia X
sama dengan dan Y sama dengan ya. Jadi di sini mengubah supaya dia jadi X sama dengan Y sama dengan. Jadi 1 ini pindahkan dia ke sebelah X aksen ya. Jadi 1 pindah ke sebelah sana karena dia menyeberang tanda sama dengan, maka yang tadinya 1 menjadi negatif 1. Jadi dia di sini pindah jadi kurang 1. Yang tadi dia 2 nyebrang tanda sama dengan jadi minus 2. Jadi sekarang X sama dengan X aksen kurang 1, Y sama dengan Y aksen kurang 2. Nah, jadi di sini saya tuliskan biar gampang ya, nggak terbalik-balik kamu berpikirnya. Udah saya pindah dia di sini. Jadi X sama dengan X aksen kurang 1 dari sini tadi ya. Jadi Y sama dengan Y aksen kurang 2. Jadi sudah saya balikkan ya. Ini kamu substitusikan ke persamaan garis. Garis apa? Garis yang mula-mula tadi. Yang tadi kita translasikan. Garis yang ini. Disubstitusikan. Substitusikan bagaimana? Masukkan aja. Ganti X yang kita dapat yang baru. Ganti Y kita dapat yang baru. Nah, sehingga dia menjadi, ini kan 2X. Berarti X-nya diganti jadi X yang baru. X yang baru itu apa? X aksen dikurang 1. Jadi dia jadi 2 dikali X aksen dikurang 1. Kurang Y katanya. Berarti Y-nya diganti jadi Y yang baru yang ini. Y aksen kurang 2. Itu ya. Sama dengan 3. Sesuaikan sama ini ya, sama dengan 3. Baru setelah itu tinggal kalikan ke dalam kurungnya ya. 2 kali X aksen, 2X aksen, 2 kali minus 1 jadi minus 2. Ini ingat, di luar kurung ada minus 1. Nggak ditulis 1 ya kan gitu ya. Tapi ada minus di situ. Jadi minus Y aksen, minus jumpa minus, makanya di sini jadi plus 2. Sama dengan 3, oke ya. Baru dekat kan? 2X aksen kurang Y aksen. Baru minus 2 tambah 2 habis ya kan 0, berarti nggak usah lagi ditulis, baru tinggal buat sama dengan 3. Nah kebetulan di sini dia jadi mirip seperti ini ya, sama ya. Oke, jadi dia tidak bergeser tapi dia tetap di situ. Dengan translasinya dia ternyata persamaan garisnya masih tetap, itu dia. Nah biasanya dia kalau di soal, kalau sudah jawabannya seperti ini, sudah final ya seperti ini, itu aksennya biasanya dihilangkan. Jadi jawaban akhirnya biasanya dia dihilangkan. Jadi boleh dituliskan 2X kurang Y sama dengan 3. Begitu saja. Jadi inilah bayangan garisnya atau bayangan kurva. Bayangan garis. Oke. Nah, kira-kira seperti ini nanti cara menjawab untuk translasi bayangan untuk titik maupun bayangan untuk persamaan garis. Oke, terima kasih untuk pelajaran kali ini.